nempel aja nih cuy. Cerita bermula kepada dua orang rekan yang saling bertaruh. Mereka akan dapat gadis yang sangat dingin yang bernama Putri S. Terlihat si Putri S ini sedang dimarahin oleh manajernya karena dia terlambat masuk ke tempat kerjanya, yang mana dia adalah seorang waiters atau barista. Karena sikap dingin si wanita tersebut, dua rekannya ini pun bertaruh. Apakah si anak orang kaya ini bisa meluluhkan hatinya? Ya secara orang kaya gitu ya, ya kali nggak bisa gitu. Dia pun ngeremehin si orang kaya ini nih. Dengan jurus andalannya, si anak orang kaya ini langsung flexing gitu ya, yang mana percakapan mereka tuh didengar sama si Putri S ini. Si anak orang kaya ini flexing kalau dirinya nggak jadi ke Amerika dan dikasih pintu villa gitu ya, yang mana percakapan tersebut didengar oleh si Putri S. Dengan namanya yang berjuluk Putri S, dia pun tidak merespon sedikit pun tentang percakapan mereka, tapi tiba-tiba si gelasnya tuh jatuh gitu. Pas mau dibersihin sama si Putri S ini, tiba-tiba si cowok ini, si anak orang kaya ini sok-sokan gitu ya, mau bantu dan bilang kalau ini tuh tugas laki-laki, kalau enggak kalau sama cewek nanti terluka tangannya. Tapi apa yang terjadi, malah si anak orang kaya ini yang terluka tangannya dan sontak langsung dibati sama si Putri S ini dengan disedot. Kaget dengan hal tersebut, dia pun merasa bingung gitu ya, melakukan kesempatan dalam kesempitan itu. Setelah diobati dan merasa lebih baik, dia pun malah jadi beban gitu ya, karena malah dia yang diobatin dan langsung menanyakan. Karena sudah mengobatinya, dia pun merasa berterima kasih dan menanyakan siapa namanya, dan diketahui bahwa namanya itu adalah Kang Seol Hwa, sering dipanggil Seol Hwa. Setelah berkenalan, si Seol Hwa pun langsung bilang itu ke si anak orang kaya ini, bertanya, bolehkah aku ikut ke villa kamu? Merasa dapat lampu hijau, si anak orang kaya ini pun langsung menyetujuinya. Langsung bilang besok saja datang ke villaku. Adegan berpindah kepada si Selhwa ini yang sedang OTW menuju si anak orang kaya tersebut. Dan si anak orang kaya ini sudah menyiapkan barang-barang bahan untuk apa saja disiapkan. Setelah sampai di stasiun, si Selhwa ini nelpon ke si anak orang kaya ini bahwa dirinya sudah sampai di stasiun dan meminta untuk dijemput. Setelah dijemput, ternyata si Selhwa ini tidak sendirian, akan tetapi dia pun bersama dengan rekannya. Akan perlakuan tersebut, si anak orang kaya ini tuh merasa dipermainkan gitu ya. Tapi si ceweknya tuh bilang, gak usah pikirin dia gitu, gak usah peduliin dia, bawa aja gak apa-apa. Nah, si Selhwa ini bilang, kamu mau tarung MMA kan? Ya udah, ayo gasken, katanya. Sampainya di rumah, si anak orang kaya ini langsung nyiapin anggur 2 gelas gitu ya. Cuman 2 gelas. Si rekannya si Selhwa ini di atas aja gitu ya. Cuman diam di atas rumah. Karena penasaran dengan latar belakang si partner si cewek tersebut, orang kaya ini pun bertanya kepada si Selhwa ini, siapa sebenarnya dia tuh? Cek, Suramimin udah back, anjay. Si Selhwa ini pun memutuskan untuk bercerita kepada anak orang kaya tersebut. Saat dirinya kabur dari rumah, dengan kondisi kehujanan, dia pun tidak tahu harus pergi kemana. Kan tetapi dia pun bertemu dengan partner yang hari ini. Dan diajaknya lah ke rumah partnernya yang sekarang. Si anak orang kaya ini pun heran. Kenapa dia mau tinggal dengan orang seperti itu ya? Karena tidak ada tempat lain si Sohwa ini tinggal dan satu atap dengan partnernya tersebut. Singkatnya mereka pun saling bertukar cerita dan momen tersebut diintip sama si partner si Selhwa ini. Karena si Selhwa ini merasa dirinya tuh penuh dengan masalah dan sedih, dia pun curhat kepada si anak orang kaya tersebut. Dan makin lama makin nempel aja nih cuy. Setelah selesai melakukan pertarungan MMA, si Selhwa ini mendengar ada suara pecahan kaca cuy. Dan dilihat ternyata dia melihat kaca mobil telah dilempar oleh batu. Yang mana yang melempar tersebut adalah partner si Selhwa yang merasa cemburu akan kedekatan
mereka. Partner si Xiaohua ini tidak terima kalau si Xiaohua ini dekat dengan si anak orang kaya tersebut. Dia bahkan sampai bersujud untuk agar si Xiaohua ini tidak meninggalkan dia cuy. Karena takut dia diambil oleh si anak orang kaya tersebut, dia pun sampai nangis kejar cuy. Dan akhirnya mereka pun setuju gitu buat balikan bareng-bareng lagi dan bilang ke si anak orang kaya tersebut. Tapi di sini naasnya cuy, mirisnya si partner si Xiaohua ini bilang kalau pengen si Xiaohua ini diambil sama anak orang kaya ini, dia harus ngelangkahin dulu dirinya cuy. Nah si Xiaohua ini malah nonton gitu. Naasnya tuh ternyata dia tuh psikopat cuy.